Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dinamisasi Pancasila dalam hukum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Tuti Nopianti dengan NIM 21210078. Saya dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari simak penjelasannya. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, dinamisasi. Apa itu dinamisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dan juga mengandung dinamika. Nah, apabila melihat dari konteks pendidikan kewarganegaraan, pengertian dinamis adalah selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Baik, selanjutnya pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab atau sopan santun, akhlak dan moral. Nah, baik, selanjutnya sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Sidang tersebut dilakukan di Gedung Chu Song In di Jalan Pejambon 6, Jakarta, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sidang pertama, ternyata belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai gagasan dasar negara. Gagasan yang disampaikan Soekarno adalah mengenai dasar negara Indonesia merdeka bernama Pancasila. Pidato yang dipersiapkan secara tertulis diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Setelah itu, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara yang berdasarkan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945. Nah, setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Dan akhirnya Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka dan dinamis? Disebut sebagai ideologi terbuka dan dinamis karena Pancasila bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Nah, akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya, namun hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut, agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Baik, yang pertama, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan yang berlangsung dari 1945 hingga 1959. Sejak saat itu, Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia.
Maka pada saat itu pula warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Yang artinya, warga Indonesia ingin menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa adanya campur tangan dari penjajah dan terlepas dari bentuk ancaman apapun, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan, ditemui banyak permasalahan. Di antaranya yang pertama pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada 18 September 1948 yang tujuan utamanya untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. Yang keempat, pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau disebut Permesta sebagai bentuk gerakan protes ke pemerintahan pusat. Yang kedua, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Dalam penerapannya, ditemui beberapa tindakan yang menyimpang terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Selanjutnya, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru dimulai saat Soeharto resmi ditetapkan menjadi presiden. Dalam masa pemerintahannya, Soeharto berusaha untuk memulihkan kembali beberapa kekacauan yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia. Upaya pemulihan kembali ini ditandai dengan dibuatnya Rapelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, lalu diadakannya pemilu, pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, serta pemerataan pembangunan. Penerapan Pancasila pada masa reformasi. Penerapan Pancasila pada masa reformasi dimulai saat Soeharto mundur dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha untuk memperbaiki sistem ekonomi dan mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum, dan juga lain-lain. Nah, mulai pada reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya pergantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Jadi, kesimpulannya Pancasila adalah hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Karena Pancasila merupakan dasar negara yang mana sering juga disebut dengan dasar falsafah negara. Dasar hukum tertinggi dalam hierarki ialah Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 7 ayat 1 UU, sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekian pemaparan materi tentang dinamisasi Pancasila dalam hukum. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.